Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan tentang geografi dari bab 1, yaitu pengetahuan dasar geografi. Jika Anda membaca dan mendengar kata geografi, apa yang terlintas di pikiran Anda? Mungkinkah sebuah peta untuk menuju jalan? Ternyata geografi hanya sebatas gambar peta. Pernahkah Anda melakukan sebuah perjalanan jauh dari lingkungan tempat tinggal, misalnya pergi berlibur ke gunung, pantai menuju ke kota atau provinsi lain? Dan jika mengamati berbagai hal selama di perjalanan, Anda mendapati banyak fenomena geosfer atau gejala geografi, baik berupa fisik, bangunan, keragaman bentuk permukaan bumi, flora dan fauna yang bervariasi, aneka keragaman budaya setiap wilayah, setiap wilayah serta berbagai aktivitas manusia. Dan namun kondisi geografis suatu wilayah mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Segala peristiwa yang terjadi di sebuah lingkungan atau wilayah tersebut dapat dianalisis melalui ilmu geografi. Proses identifikasi terhadap beragam objek geografi dilakukan dengan menggunakan konsep, prinsip, dan pendekatan geografi. Dan kita berpindah kepada sejarah geografi. Kata geografi berasal dari bahasa Yunani, terdiri atas kata geo, yaitu bumi, dan graphen, gambar atau tulisan. Secara bahasa, geografi adalah ilmu melukiskan atau menggambarkan kondisi bumi. Istilah geografi pertama kali dikenalkan oleh Eratosthenes 227 sampai 194 Masehi dalam tulisan berjudul Geographica. Berdasarkan sejarahnya, geografi memiliki bahasa yang luas, yaitu ilmu mempelajari tentang bumi, meliputi flora, fauna, penduduk, udara, iklim, dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Selain itu, geografi membahas suatu peristiwa yang disebabkan oleh aktivitas alam manusia dan interaksi antara keduanya. Berikut adalah perkembangan geografi setiap zaman yang berbeda. Yaitu adalah zaman Yunani kuno. Pada zaman ini, seorang filsuf bernama Herodotus mengemukakan bahwa terdapat hubungan erat antara perkembangan masyarakat dan faktor-faktor geografi di suatu wilayah. Herodotus membuat peta dunia dan membagi dunia menjadi 3 bagian, yaitu Eropa, Asia, dan Libya, Afrika pada 450 Masehi. Yang dibuat Herodotus sederhana berupa suatu bulatan yang mencangkup benua-benua yang dikelilingi laut. Tidak hanya dianggap sebagai ahli geografi, Herodotus juga dianggap sebagai ahli sejarah. Salah satu tulisannya yaitu Keadaan Alam dan Bangsa Mesir. Adapun pandangan Herodotus terhadap bentuk bumi, yaitu sebuah bulatan yang tersusun atas 2 lapisan, meliputi membagi jadi 2 lapisan. Lapisan pertama terdiri atas zat padat dan air, serta lapis kedua yang mengelilingi lapis pertama terdiri atas uap karena mendapat pengaruh dari panas matahari. Selain Herodotus yang membuat peta dunia menjadi 3 bagian, Eropa, Libya, Afrika, dan Asia, terdapat juga Eratosthenes yang menggemukakan bahwa bentuk bumi berupa bola dengan ukuran-ukuran detail. Oleh karena itu muncullah suatu model tentang susunan garis, bintang, dan garis bujur bola bumi untuk menentukan letak suatu wilayah. Meskipun masih dalam mode sederhana, tetapi inilah yang mengawali adanya peta saat ini. Adanya pembagian wilayah-wilayah berdasarkan garis lintang dan bujur menyebabkan munculnya iklim matahari berdasarkan perbedaan garis dan
disebabkan adanya perbedaan iklim rendah sampai lintang tinggi. Zaman Yunani kuno disebut juga sebagai masa geografi klasik cerita rakyat pada zaman ini. Bangsa Romawi yang paling banyak memberi sumbang pada pemetaan karena mereka banyak menjajahi negeri dan menambahkan teknik-teknik baru. Salah satu tekniknya adalah periplus, yaitu sebuah dokumen manuskrip yang mencantumkan daftar pelabuhan dan marka tanah pesisir, deskripsi pada pelabuhan dan daratan sepanjang garis pantai yang bisa dilihat pelaut di lepas pantai. Selanjutnya, zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan terdapat tokoh Claudius Ptolemaeus yang mengumumkan bahwa geografi adalah penyajian melalui peta dari sebagian atau seluruh permukaan bumi. Penekanan Claudius difokuskan kepada peta yang mampu memberikan informasi tentang permukaan bumi secara umum. Buku yang pernah dibuat Claudius adalah kumpulan dari peta-peta dan diberi judul Atlas Ptolemaios. Selain itu, pada abad ini geografi mengalami perkembangan menjadi dua bagian menjadi yang dipelajari oleh Bernardus Veranus, yaitu geografi generalis yang membahas tentang fenomena atmosfer, litosfer, hidrosfer, serta beragam bentuk permukaan bumi, dan geografi spesialis yang membahas mengenai permasalahan penduduk dan sosial. Pada abad ini, para tokoh bangsa Arab seperti Al-Idrisi, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun memelihara yang terus membangun warisan dan ditinggalkan bangsa Yunani dan Romawi. Di abad atau masa sebelumnya, Al-Idrisi dikenal sebagai ahli kartografi. Beliau menggabungkan pengetahuan dari berbagai negeri yang dikumpulkan para penjelajah dan pedagang dalam bentuk peta. Selain itu, beliau juga mengumpulkan informasi dari para pelayar untuk membuat peta paling akurat di dunia pada zaman tersebut. Ada pula Ibnu Battuta yang dikenal sebagai seorang penjelajah berkelana ke berbagai pelosok dunia seperti Afrika Utara, Afrika Barat, Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Tiongkok. Riwayat perjalanan dibukukan dengan judul Tuhfatun Nuzal fil Ibil Amsar wa Ajaibil Asfar, hadiah bagi para pemerhati negeri-negeri asing dan pengalaman-pengalaman ajaib, menyajikan gambaran peradaban kehidupan abad pertengahan. Adapun Ibnu Khaldun menulis buku Historical Geography yang memuat tentang kondisi lingkungan alam di berbagai wilayah dan pengaruh terhadap manusia. Lanjut, kita akan menuju ke ruang lingkup geografi. Berdasarkan objek geografi yang telah dipelajari sebelumnya, ruang lingkup geografi meliputi geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional. Apa perbedaannya? Perhatikan pada gambar berikut. Geografi memiliki 3 cabang, yaitu ada geografi fisik pertama, contoh geomorfologi, hidrologi, klimatologi, geologi, pedologi, dan yang kedua ada geografi regional, yaitu cuma satu, adalah geografi teknik. Yang ketiga ada geografi sosial, contoh geografi ekonomi, geografi penduduk, geografi pedesaan atau perkotaan. 1. Geografi fisik. Aspek geografi fisik mengkaji unsur-unsur geosfer yang bersifat fisik, antara lain aspek topologi meliputi unsur letak, batas, luas, dan bentuk muka bumi. Morfologi dari suatu wilayah atau daerah. B.
B. Aspek biotik, mengkaji karakter fisik manusia, fauna, hewan dan flora, tumbuhan dan aspek non-biotik, mengkaji komponen tak hidup seperti batuan, tanah, air, dan iklim. Beberapa keilmuan yang membahas geografi fisik, diantaranya geomorfologi, ya ilmu yang membahas bentuk alam muka bumi dan proses terjadinya. Hidrologi, ilmu yang mempelajari kualitas pergerakan dan distribusi air yang ada di bumi. Klimatologi, ilmu yang membahas bentuk alam muka bumi dan lainnya. Dan klimatologi, ilmu menganalisis pola cuaca dan memahami kondisi atmosfer. Geologi, ilmu mempelajari proses terbentuknya bumi serta bahan dan struktur pembentukan. Dan pedologi, ilmu yang mempelajari seluruh aspek tanah termasuk proses terbentuknya karakternya. Berikutnya ada geografi regional. Jika geografi fisik dan geografi sosial mengkaji tentang berbagai fenomena dari satu sudut pandang, geografi regional merupakan salah satu penggabungan dari keduanya dalam lingkup studi berupa wilayah. Geografi regional mengkaji suatu wilayah secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi di wilayah tersebut. Salah satu contohnya mengenai perkebunan di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Aktivitas perkebunan di Lembang dapat ditinjau dari segi geografi fisik maupun geografi sosial. Geografi fisik diantaranya ketinggian tempat, suhu udara, curah hujan, dan jenis tanah lainnya. Adapun geografi sosial yaitu budaya di lingkungan perkebunan, tingkat pendidikan para pekerja perkebunan, dan investasi swasta terhadap aktivitas perkebunan tersebut. Namun ada geografi teknik. Selain geografi fisik, sosial, dan regional, dikenal pula ada pengelompokan geografi teknik. Geografi teknik mempelajari cara memvisualisasikan dan menganalisis serta informasi geografi dalam beragam bentuk seperti peta, diagram, foto udara, dan data pemanfaatan penginderaan jauh. Berdasarkan ruang lingkup geografi regional, aktivitas terkait perikanan di Laut Arafura dapat ditinjau dari segi geografi fisik maupun geografi sosial. Jelaskan salah satu keilmuan prinsip, konsep, dan pendekatan geografi. Pada subbab sebelumnya Anda telah mempelajari perkembangan objek ruang lingkup geografi. 3 hal tersebut membantu Anda dalam memahami berbagai fenomena geosfer. Selanjutnya pada subbab ini Anda akan mempelajari prinsip geografi yang menjadi dasar dalam mengamati, mengkaji, dan menganalisis berbagai fenomena yang terjadi. Prinsip geografi. Terdapat 4 prinsip dasar dalam ilmu geografi digunakan untuk menganalisis objek geografi, yaitu sebagai berikut. Prinsip pembesaran menunjukkan bahwa fenomena geosfer terbesar tidak merata di permukaan bumi. Hal ini berarti kondisi di suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah lain. Misalnya Pulau Kalimantan memiliki hujan tropis, wilayah Jawa bagian timur memiliki hujan musim tropis, dan Nusa Tenggara memiliki bioma sabana. Begitu pula dengan jenis hewan yang terbesar di wilayah satu dengan wilayah yang lain berbeda dan memiliki kekhasan sendiri. Prinsip interaksi. Prinsip interaksi menunjukkan hubungan antara fenomena geosfer, yakni adanya suatu gejala akan berkaitan dengan gejala yang lain.